lari pulang. Biarkan adikmu sendiri yang menuntaskan dendamnya pada para pembunuh dan pemerkosa yang laknat itu, ucapnya sesaat, lalu menarik tangan Ujang yang masih terdiam di depan makam Nisa. Angin bertiup sangat kencang menggoyangkan pohon. Dedaunan puil terlihat berguguran. Petir bergema. Rintik demi rintik hujan mulai turun. Dan dalam waktu singkat sudah membasahi bumi dan makam Nisa. Kekuatan gaib sudah menguasai makam Nisa. Ujang masih terpana di depan makam. Padahal ia sadar angin semakin kencang dan hujan semakin deras membasahi tubuhnya. Matanya nanar menatap gundukan tanah merah kuburan yang mulai basah. Tiba-tiba kuburan Nisa beranjak turun naik seakan ada yang mendorongnya dari dalam. Lekas Jam, jangan kamu tengok lagi makam adikmu. Biarkan Nisa yang menuntut balas akan kematiannya itu, kata Nenek Siti. Suara serigala terdengar melolong lagi, menambah suasana mistis di malam keramat itu. Nenek Siti menarik paksa lengan Ujang, tapi Ujang tetap nekat bertahan. Lekas Jam, kita mesti kabur. Rohnya sangat ganas dan tidak mungkin dihentikan, kata Nenek Siti. Apa yang nenek lakukan terhadap Nisa? Kata Ujang bingung. Nenek Siti kelihatan marah. Sudah aku bilang, Nisa lah yang akan menyelesaikan dendamnya. Kalau kita tidak segera kabur, kita akan menjadi korbannya juga, jawab Nenek Siti. Akhirnya mereka pun pulang. Setelah beberapa hari, kisah misteri balas dendam pun dimulai. Saat itu Lucky habis mengantarkan mayat korban kecelakaan ke rumah duka di daerah Jakarta Selatan. Karena merasa lelah, ia sengaja memarkirkan ambulansnya di pinggir jalan yang agak sepi. Dan hanya dalam waktu singkat ia sudah tertidur lelap. Baru setengah jam tertidur, ia terbangun. Tubuhnya penuh dengan keringat. Ia mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi tubuhnya kaku seperti mayat dan dikerubungi banyak lalat dan belatung. Pertanda apa ini? Gumamnya. Matanya melihat jam di tangannya. Ternyata tepat pukul 12 malam. Ia kemudian beranjak turun, berharap warung kopi di seberangnya masih buka. Udara malam terasa sangat dingin dan membuat Lucky makin ngantuk. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan Lucky kedinginan. Sial, warungnya sudah tutup. Ngebkiknya kesal. Dan saat dia berbalik, katanya. Lucky terkejut melihat pintu belakang mobil ambulansnya dalam keadaan terbuka. Ia bergegas mau menutupnya, tapi suara wanita yang lembut membatalkan niatnya. Sendirian aja kan? Lucky menoleh ke belakang dan dia melihat sosok penampakan yang mengerikan dan amat menyeramkan. Balutan kain kafan menutupi tubuh penampakan itu. Rambutnya panjang sepinggan dan seluruh tubuhnya berlumuran darah dan nanah yang berbau busuk. Pocong itu menghampirinya. Lucky berteriak ketakutan. Ia menjauh, tapi tangan yang berkuku panjang itu dengan cepat menangkap dan membawa Lucky ke hadapannya. Tangan-tangan itu menusuk jantung Lucky. Sambung video selanjutnya, dan terima kasih, jangan lupa ditekan tombol subscribe supaya gak ketinggalan video terbaru, dan terima kasih.